Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan semangat tentu saja yang paling penting. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia di hadapan Tribuners, tentu saja akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Dan kita masih dalam program di Tribun Series di episode kedua dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Dan hari ini kita sudah kedatangan camat dari Mariso. Dan tentu saja di episode kedua bersama Camat Mariso kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Tapi sebelum itu kayaknya kurang afdol kalau kita tidak berkenalan dulu nih siapa sebenarnya pemimpin di Mariso. Nah, langsung hadir Camat Mariso dalam hal ini. Kita sapa dulu, ada Bapak Jamaluddin, ada Bapak Jamaluddin Juliaman Esos. Dalam hal ini kita sapa dulu, mungkin Tribuners sudah hadir juga. Assalamualaikum dan selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Kinang. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Sehat dalam kesempatan kali ini. Biasa kalau Bapak Camat Mariso sendiri akrabnya biasa disapa siapa sih? Kalau teman-teman biasa manggilnya Bang Jul. Oke, Bang Jul. Nah baik, Bang Jul, kalau Kinan hari ini panggil Bang Jul nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Aktivitas berjalan lancar Bang Jul? Alhamdulillah aktivitas. Aktivitas berjalan lancar. Biasanya kan kalau kita ngobrolin masalah camat, biasanya Pak Juliaman tentu saja tidak lepas dengan kesibukan hari-hari mengurus para kelurahan-kelurahan yang ada di Mariso tepatnya. Nah, dalam hal ini yang paling sering dilakukan apa sih, kegiatan apa? Jadi kegiatan kami yang kami sering lakukan itu melakukan kegiatan-kegiatan menyapa warga. Menyapa warga sebelum melaksanakan aktivitas di kantor. Di kantor. Demikian pun juga lurah-lurah. Lurah-lurah ada namanya gerakan sentuh hati. Jadi melalui gerakan sentuh hati ini kami bersama lurah-lurah paginya harus mengetahui bagaimana kondisi warga pada pagi hari itu, apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga, dan untuk itulah nanti diambil tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan warga. Baik, nah ini rasanya saya sangat senang ya Tribuners bisa bertemu langsung dengan Bapak Juliaman Esos. Tadi sampai di awal nih saya lupa-lupa juga nih namanya. Ya bener, yang sering ataupun juga akrab disapa Bang Jul. Nah Bang Jul, hari ini kita akan membahas terkait sinergitas TNI dan juga Polri, tentu saja terkhusus di Kecamatan Mariso. Namun sebelum ke sana mungkin Bang Jul bisa Anda jelaskan dulu nih, banyak Tribuners dan masyarakat seluruh warga Kota Makassar terkhususnya ingin tahu bagaimana gambaran atau deskripsi terkait Kecamatan Mariso. Silakan Bang Jul. Selamat siang teman-teman Tribuners. Jadi kami gambarkan di Kecamatan Mariso itu mempunyai luas 1,78 km persegi dan berada di sebelah selatan Kota Makassar. Dan di Kecamatan Mariso juga mempunyai jumlah penduduk sampai saat ini sebanyak kurang lebih 59.000 warga masyarakat. Dan tentunya juga di Kecamatan Mariso terdiri dari 9 kelurahan. Dari 9 kelurahan ini terdiri lagi dari 218 ORT dan 47 RW. Dan tentunya di Kecamatan Mariso ini juga mempunyai karakteristik yang lain dari kecamatan-kecamatan lain. Berhubung Kecamatan Mariso ini berada di sekitar pesisir pantai Kota Makassar. Dan tentunya sebagian mata pencarian warga kami banyak dari nelayan, utamanya beberapa kelurahan seperti misalnya di Kelurahan Bontoranu, Matuanging, Kelurahan Lete, Penambungan, dan Penambungan. Ada 4 kelurahan. Disinilah banyak warga kami juga bermata pencarian nelayan. Dan juga salah satu wilayah yang ada rumah susunya itu yaitu Kecamatan Mariso, yaitu Rusunawa yang ada di Kelurahan Lete dan Rusunawa baru yang ada di Kelurahan Penambungan. Baik Pak Juliaman ataupun juga Bang Jul ya, dalam hal ini luar biasa sekali mungkin beberapa description terkait profil ataupun juga Kecamatan Mariso sebagai gambaran untuk teman-teman dan terkhusus warga Kota Makassar dimanapun berada. Nah selanjutnya pasti Anda sebagai camat di Kecamatan Mariso Makassar
Bagaimana sih visi misi yang Anda bangun untuk memajukan ataupun juga pengembangan di Kecamatan Mariso, Bang Jul? Ya, jadi adapun visi misi yang kami tetapkan di Kecamatan Mariso, memberikan pelayanan yang optimal, yang tentunya dapat bersentuhan langsung dengan warga masyarakat. Dan tentunya ada beberapa langkah-langkah yang kami ambil dalam menentukan visi dari kami, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan warga masyarakat, dan juga meningkatkan kemampuan seluruh manajemen staf yang ada di kelurahan dan kecamatan, dan juga perbaikan infrastruktur wilayah dengan pelibatan seluruh stakeholder yang ada di kelurahan dan di kecamatan, dan juga pelibatan warga masyarakat, utamanya tokoh pemuda, tokoh agama, seluruh tokoh masyarakat dalam setiap proses-proses pembangunan. Oke, baik. Ini visi misinya kalau kita lihat ya dari pemaparan Bang Jul memang sangat melihat juga terkait pendidikan dan juga kebermanfaatan di lingkungan masyarakat. Nah, terlepas dari hal itu, apa sih sejauh ini Bang Jul yang Anda lakukan terkait program-program unggulan ataupun juga program pemerintah kota yang Anda canangkan dan Anda implementasikan di masyarakat Kecamatan Mariso? Ya, jadi makasih banyak Mbak Kinang. Ya. Jadi beberapa program-program yang kami lakukan, yaitu yang pertama untuk saat ini kami sedang menggalakkan penataan lorong. Penataan lorong, jadi semua lorong yang ada di wilayah Kecamatan Mariso ini, masing-masing kelurahan itu melakukan penataan minimal 7 lorong yang ada di wilayahnya. Jadi dari penataan lorong ini nantinya diharapkan disinilah nanti program-program strategis bisa masuk. Misalnya kami mengajak warga masyarakat pertama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Menjaga kebersihan lingkungan minimal depan rumah masing-masing. Dan yang kedua, mengajak warga masyarakat untuk bisa bersinergi dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti, misalnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan disinilah kegiatan-kegiatan kerja bakti ini di hari Sabtu dan Minggu, disinilah kami juga melakukan silaturahmi kepada warga masyarakat. Dan juga tentunya pada pertemuan-pertemuan ini ada permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh warga masyarakat, dan insya Allah kami mengajak kepada warga masyarakat untuk bisa menata lorong-lorong. Setiap usaha-usaha yang ada di lorong-lorong tersebut, kami harapkan bisa lebih dikembangkan sehingga nantinya produk-produk yang ada warga di masing-masing lorong wisata ini bisa lebih berkembang. Dan disinilah juga nanti warga masyarakat bisa mengambil hasil atau peningkatan dari nilai segi ekonomi. Dan untuk saat ini kami sementara mengajak warga masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka untuk menanam tanaman-tanaman produktif, misalnya cabai, lombok dan lain sebagainya. Dan juga saat ini pengembangan hidroponik sementara kami lakukan, dan saat ini juga kami berusaha pada satu kelurahan nantinya ada pengembangan lobster air tawar yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga, misalnya bisa dikonsumsi dan juga bisa diperjualbelikan. Oke, tapi untuk implementasinya nih mungkin Bang Jul, dari beberapa kemandirian yang juga hadir ya di lorong-lorong tersebut, seperti hidroponik yang tadi Anda sampaikan, ini sudah berapa persentase kelurahan yang juga ikut serta dalam pengembangan tersebut? Untuk saat ini persentase misalnya untuk hidroponik sudah ada 3 kelurahan dari 9 kelurahan. Oke, dari 9 kelurahan. Iya, dan juga untuk pengembangan lobster air tawar sudah ada 1 kelurahan dari 9 kelurahan. Dan mudah-mudahan nantinya kegiatan-kegiatan ini terus bisa berkembang. Dan kami berharap apa yang kami lakukan di wilayah Kecamatan Mariso bersama seluruh teman-teman lurah bisa menjadi kado yang terindah untuk Kota Makassar di hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-115 nantinya. Luar biasa. Jadi nanti kado dari Camat Mariso berbentuk long wish dengan beberapa pengembangan dan progres yang diberikan Pak Camat ya. Luar biasa.
Nah, kita mungkin sedikit juga membahas terkait beberapa program unggulan yang sudah tadi Anda sampaikan ya, yaitu Long Wish. Selain daripada itu, tadi Anda menyampaikan adalah masalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana mungkin bentuk pelayanan masyarakat yang juga diterapkan di Kecamatan Mariso khususnya? Ya. Jadi pelayanan yang kami lakukan di Kecamatan Mariso ini, kami berharap di Kecamatan Mariso dan seluruh kelurahan yang ada bisa memberikan pelayanan yang somber kepada warga masyarakat. Somber ya, karena kenapa saya katakan demikian? Karena tingkat pemahaman warga masyarakat itu agak beda dari satu dengan yang lainnya. Jadi kita memberikan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh warga masyarakat, sehingga warga masyarakat itu bisa paham. Bilang beginilah sistem pelayanan, beginilah program-program yang dilaksanakan di setiap kelurahan Kecamatan Mariso dan juga di tingkat kecamatan. Oke, nah baik, artinya mungkin untuk pelayanan masyarakat ini Pak Camat dan seluruh jajarannya juga akan selalu berusaha bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan juga mudah dimengerti dan serta mudah diterima. Nah, untuk tema kita hari ini membahas masalah sinergi, Pak Camat pada hari ini Bang Jul ya, terkhususnya mengenai sinergitas TNI Polri juga terkait Kecamatan Mariso. Yang dimaksud sinergitas TNI Polri di sini terkhusus di Kecamatan Mariso seperti apa, Pak? Jadi yang kami maksudkan untuk kegiatan sinergitas TNI Polri, jadi di Kecamatan Mariso itu letaknya strategis semuanya. Di Kecamatan Mariso, kantor Koramil berdekatan dengan kantor camat dan juga bersampingan dengan Polsek. Tetanggaan Pak ya? Bertetanggaan. Jadi komunikasi kami bersama Pak Babing, Pak Dan Ramil dan Ibu Kapolsek yang ada di Kecamatan Mariso ini sangat lancar. Jadi semua program-program yang dilakukan oleh misalnya di Koramil kami support sepenuhnya. Begitupun juga yang kegiatan yang dilakukan oleh di Polsek kami insya Allah akan support sepenuhnya. Demikian pun juga sebaliknya, kegiatan yang sebagai jadi diberikan wadah pekerjaan dan ruang untuk teman-teman pemuda ini yang mungkin sebelumnya pernah melakukan hal-hal di luar jalur seperti yang Bang Jul sampaikan, tapi Kecamatan Mariso ini hadir untuk berbagi ruang kepada mereka. Sehingga mungkin bisa Anda sampaikan juga terkait data ya, persentasi setelah Anda bersinergi dengan TNI maupun juga Polri, terkhusus di Kecamatan Mariso, bagaimana persentasi untuk pemuda-pemuda tersebut untuk tidak keluar jalur lagi? Jadi untuk masalah kriminalitas, jadi beberapa waktu lalu juga Ibu Kapolsek sangat aktif sekali turun ke bawah, turun ke wilayah menyapa warga, dan beliau itu setiap sore, pagi sampai malam melakukan kunjungan-kunjungan ke warga masyarakat yang lokasi-lokasi di mana dianggap potensi ada konflik di sana. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami juga bersama Ibu Kapolsek, Pak Dan Ramil juga sering turun, Pak Babing Kaptimas melakukan pendekatan-pendekatan sehingga tindak kerawanan sudah agak berkurang. Ada penurunan dari tahun-tahun kemarin. Namun demikian kami juga tetap melakukan pemantauan dan pengawasan kepada anak-anak muda kami agar kiranya tetap berada jalur koridor yang kami anggap tidak melanggar hukum. Sehingga permasalahan-permasalahan misalnya kami juga tetap melakukan koordinasi bersama pemuda-pemuda, ya tokoh-tokoh pemuda di masing-masing wilayah. Kalau misalnya ada kegiatan ada kejadian perkelahian misalnya perselisihan, kami tinggal telepon atau hubungi tokoh pemudanya. Yang ada anak mudanya yang berselisih. Baik Bang Jul, di sini sebenarnya kita belum terlalu mengerti juga ya mungkin terkait permasalahan-permasalahan yang dimaksud. Boleh Anda mungkin paparkan atau sampaikan biasanya mungkin kasus-kasus perkelahian yang seperti apa yang kerap terjadi terkhusus di Kecamatan Mariso. Tapi kalau kita lihat data dan pemaparan Anda, untuk datanya nih sudah cukup menurun. Tapi apa-apa saja mungkin? Jadi yang kemarin itu ya perkelahian kelompok masih ada.
tawuran? Tawuran. Ya. Tawuran masih ada. Penyalahgunaan narkoba masih ada. Cuma untuk penyalahgunaan narkoba, ada pemuda-pemuda juga mempunyai satu program membentuk suatu kelompok yang bertujuan untuk mengurangi peredaran narkoba dalam wilayah kami. Dan alhamdulillah itu berhasil. Oke, berarti jaringannya untuk pengedaran narkoba ini ataupun penyalahgunaan narkoba ini sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Mariso sudah agak kurang. Sudah berkurang. Berarti sampai sekarang masih ada berarti? Kami juga belum bisa memastikan ada tidaknya karena orang ini kan terkadang tersembunyi. Betul. Cuma untuk saat ini dari melihat dari kasus ke kasus sudah agak kurang, malahan ada penurunan. Malahan sampai saat ini kami sudah tidak pernah mendengar lagi ada kejadian-kejadian ada warga kami diamankan gara-gara ini. Dan pastinya ini menjadi PR juga ya pasti buat Bang Jul ya, terkait beberapa tindakan-tindakan kriminal maupun juga kasus-kasus kriminal yang terjadi terkhusus di Kecamatan Mariso, Tribuners dan seluruh pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Nah, kalau kita lihat Kecamatan Mariso, berbagai peluang, berbagai tantangan pasti hadir nih di bawah kepemimpinan Bang Jul juga di Kecamatan Mariso. Tentu saja ini harus kerja effort juga nih Pak. Ya. Kalau untuk sinergitas TNI Polri untuk sampai saat ini dalam melakukan pengamanan, biasanya bagaimana dengan Bang Jul koordinasinya? Jadi koordinasi kami dengan Polsek, dengan Koramil tetap jalan. Jadi setiap ada informasi yang kami dapatkan, kami sampaikan ke Koramil, Polsek, begitu juga sebaliknya. Jadi disitulah kami bersama-sama turun ke lapangan, melakukan pembinaan. Kalau misalnya dianggap ada hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman wilayah, dan demikian pun juga elemen-elemen yang ada di bawah. Misalnya di bawah kan ada lurah, ada babinsa, babin kaptingmas. Mereka pun juga kompak turun ke bawah untuk meredah kalau misalnya ada kejadian-kejadian supaya kejadian ini tidak melebar. Oke, baik Bang Jul, ini yang sangat menarik yang Anda tadi paparkan terkait pembinaan dan juga edukasi terhadap masyarakat. Sejauh ini di bawah kepemimpinan Anda juga di Kecamatan Mariso, sosialisasi dan edukasi dalam bentuk apa nih yang sudah Anda implementasikan di warga Anda khususnya? Jadi kegiatan sosialisasi dan implementasi yang kami lakukan di Kecamatan Mariso, kami misalnya ada kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Oke, entrepreneur ya. Kami libatkan, kami ajak mereka, kami beri mereka bekal ilmu dan juga kami libatkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Jadi ada perwakilan misalnya untuk Kecamatan Mariso diundang sekian 20 orang. Jadi sebagian kami ajak anak-anak muda kami untuk ikut terlibat pada kegiatan-kegiatan sosialisasi itu. Tapi biasa agak berat nggak sih mungkin Bang Jul ngajak mereka? Biasanya kan kalau anak yang maksudnya dalam artian mereka yang lebih sering nongkrong atau menghabiskan waktu tiba-tiba diajak ke kegiatan positif, ini kan nggak mudah juga nih. Biasa gimana mungkin trik-trik seorang Pak Camat dalam mengajak warganya? Jadi sebenarnya ada proses yang berjalan. Tentunya seperti Mbak Kinan tadi sampaikan bahwa memang tidak mudah, tidak bisa langsung. Jadi biasa ditolak juga Pak? Biasa ditolak. Jadi yang kami lakukan itu kami tetap melakukan koordinasi dengan tokoh pemudanya. Oke, tokoh pemudanya. Itu yang pertama. Jadi nanti tokoh pemuda yang mengajak melakukan pemahaman dan gambaran kepada anak-anak muda kita. Akhirnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga program-program lainnya. Dan untuk saat ini kami melihat juga keterlibatan pemuda-pemuda kami itu kebanyakan keterlibatan mereka itu dalam kegiatan penataan lorong. Penataan lorong. Artinya mungkin pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Mariso, Bang Jul ya, tetap sebenarnya ada semangat mereka untuk tetap
melakukan hal-hal positif, cuman mungkin pendekatan yang harus diperbanyak saja ya. Kalau saya mendengar dari beberapa kasus yang Anda sampaikan. Baik Bang Jul, kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Masih banyak pertanyaan yang akan saya suguhkan kepada Anda yang harus Anda jawab juga bersama Tribuners dalam Tribun Series pada kesempatan ini dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Jadi jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Tribuners, Anda menjumpai Kinan lagi ya, tentu saja di segmen kedua masih dalam Tribun Series dalam rangka HUT Kota Makassar ke-415. Dan tentu saja kita masih bersama narasumber kita, ada Bang Jul, ada Bapak Juliaman Esos sebagai Camat Mariso. Kita sapa dulu Tribuners. Baik Pak, masih semangat? Masih. Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah semangat ya. Semangat itu kayaknya nggak boleh luntur, nggak boleh turun Pak ya. Iya. Apalagi kalau membahas masalah pelayanan publik. Oke, baik Bang Jul. Nah, memang kalau kita membahas terkait kecamatan, kelurahan, ini memang sepertinya cukup menjadi pekerjaan yang PR ceritanya ya. Tapi bukan berarti Bang Jul harus terhenti untuk semangatnya turun, karena pasti ini menjadi tantangan buat Bang Jul. Nah, berbicara terkait tantangan Pak, kita membahas hari ini tentang sinergitas TNI dan juga Polri, di mana Bang Jul dan juga seluruh sektor yang ada di Kecamatan Mariso ini harus bekerja sama dengan baik. Pernah nggak sih mungkin Bapak merasa bahwa tantangan apa nih yang paling berat yang
Bang Jul lihat terkhusus di Kecamatan Mariso? Tapi sebelumnya kalau di Kecamatan Mariso sudah berapa lama nih Pak? Saya masuk sebenarnya tahun 2018. Oke. Artinya sudah ada beberapa tahun nih Iya. Bang Jul sendiri melihat perkembangan di Kecamatan Mariso. Nah, bagaimana mungkin untuk tantangan yang paling Bang Jul rasakan? Jadi tantangan yang kami rasakan di Kecamatan Mariso itu pada saat pandemi COVID-19. Oke, seperti apa? Jadi di sini kan kami tetap berharap supaya warga masyarakat itu tetap memakai masker. Memakai masker. Dan di sini pada saat itu bersama Ibu Kapolsek Pak Dan Ramil, kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan patroli di beberapa ruas jalan termasuk rumah-rumah makan Ya. dan juga pasar untuk kembali menghimbau warga masyarakat untuk menggunakan masker dan Oke. tetap menjaga jarak. Baik. Dan tentunya ada warga masyarakat yang bisa menerima, ada juga warga masyarakat yang Tidak bisa menerima. Itu kan kembali tergantung dari penyampaian kita kepada Betul. warga masyarakat. Tentunya penyampaian kami menyampaikan juga kepada teman-teman petugas yang ada di kecamatan, sampaikanlah kepada warga masyarakat, pelaku usaha, supaya mereka juga senang, bisa menerima dengan bahasa-bahasa yang halus. Jangan menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang agak keras. Ya, apalagi menggertak Pak ya. Iya, Langsung lari kayaknya warganya. Baik Pak, nah ini mungkin tantangannya di masa pandemi. Tapi kalau kita lihat sekarang kan Bang Jul sudah masuk di era new normal ataupun kita semakin membaik nih keadaannya di new endemic ataupun juga masa-masa endemic. Hal apa sih yang saat ini difokuskan untuk Kecamatan Mariso Pak? Ya, terkait masalah keamanan, tentunya kami kembali kepada pengamanan wilayah. Karena ada beberapa titik sebenarnya di Kecamatan Mariso ini yang kami anggap agak rawan. Seperti misalnya di seputaran pasar. Seputaran pasar itu terkadang ada kegiatan-kegiatan, misalnya yang sifatnya bernilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Misalnya lahan-lahan parkir. Dan di sini terkadang ada terjadi perselisihan. Perselisihan antara pemuda-pemuda, dan inilah yang kita tetap pantau supaya pemuda-pemuda kita ini bisa bersatu, dan juga di area Pasar Senggol kemarin itu merupakan area yang kami agak rawan. Kita yang kami akan lakukan tentunya kegiatan-kegiatan yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti misalnya gerakan-gerakan sentuh hati. Gerakan-gerakan sentuh hati ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Karena kegiatan sentuh hati ini selain bersilaturahmi dengan warga masyarakat, menyapa warga masyarakat, kita juga bisa mengetahui kondisi yang dihadapi oleh warga masyarakat. Dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga masyarakat itu bisa langsung ke kami. Karena kendala-kendala yang ada sekarang, terkadang warga masyarakat mempunyai urusan kepada kami, atau ada urusan-urusan lain. Misalnya menyangkut masalah kependudukan, mereka itu agak segan ke kecamatan. Agak sungkan mungkin Bang Jul ya. Sungkan ke kecamatan. Dari itulah kami balik. Kami lakukan pelayanan langsung ke warga masyarakat. Kalau perlu berkas yang mereka miliki, kalau misalnya memang sudah memenuhi persyaratan, kami jemput ke rumahnya. Dan kami selesaikan di kantor dan kembalikan ke rumahnya. Tapi maksudnya ini sebuah bentuk pelayanan, inovasi pelayanan nih kalau Kinan dengar ya. Jadi caranya adalah menjemput berkas. Ini biasanya dilakukan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, saya cukup tertarik nih dengan hal itu Bang Jul. Yang sering kami lakukan, kalau misalnya kami mendengar, kalau misalnya pagi hari kami mendengar ada warga masyarakat yang bermasalah, misalnya administrasi kependudukannya agak bermasalah. Bermasalah. Jadi tapi mereka mungkin punya kesibukan atau enggan datang ke kantor karena merasa sungkan. Kami mendatangi langsung dengan berkoordinasi dengan Pak Lurah,
Pak Lurah memerintahkan stafnya untuk langsung ke rumah yang bersangkutan. Oke. Jadi mungkin untuk di Mariso sendiri bagaimana penerimaan masyarakat terkait hal yang Anda lakukan bersama jajaran? Jadi penerimaan masyarakat itu kami bersama seluruh warga Mariso itu sudah kayak saudara-saudara, dan tentunya juga setiap program-program yang dilakukan oleh warga masyarakat, insya Allah apabila tidak bertentangan bersama dengan kegiatan yang lainnya, insya Allah kami hadir. Kami hadir dan yang utama barangkali kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh kami dan Pak Lurah, Pak Sekcam, disinilah kami bisa berinteraksi dengan warga masyarakat yang kami lakukan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke, jadi ada jadwal weekend ya antara kecamatan dan juga kelurahan. Kalau biasanya weekend kita family time, kalau Camat Mariso weekend ini untuk warga. Ya, jadi Sabtu Minggu ini kalau misalnya tidak ada acara keluarga, kami gunakan untuk menyapa warga. Menyapa warga, ini program unik juga nih Pak, unik dan keren. Soalnya kayaknya nggak semua kecamatan juga yang melakukan menyapa warga di waktu weekend. Luar biasa. Kalau gitu kita berikan dulu plus yang meriah buat Bapak Camat Mariso. Dalam hal ini ada Bang Jul. Luar biasa. Nah Bang Jul, terkait hal itu sebelum kita lebih dekat juga nih dengan Bang Jul ya, kita juga harus mencari tahu nih bagaimana sisi lain dari seorang Camat Mariso. Saya juga ingin menanyakan satu hal nih Pak. Apa yang menjadi target Anda bukan selama ya, mungkin di kepemimpinan Anda ini sebagai Camat Mariso? Apa nih? Bapak mau lakuin apa nih mungkin untuk Camat Mariso, target Anda? Ya, jadi target saya pertama yaitu ingin menjadikan Kecamatan Mariso itu yang bersih. Bersih dan menjadi percontohan, salah satu percontohan. Dan yang target kedua saya ingin menjadikan Kecamatan Mariso itu mempunyai lorong-lorong yang asri, indah, dan juga mempunyai potensi-potensi tersendiri. Dan yang ketiga barangkali seperti tema kita ingin menjadikan Kecamatan Mariso itu yang tentram dan aman. Dan karena dengan kondisi wilayah yang tentram dan aman, disitulah kita akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan nyaman. Jadi asri, bersih, nyaman. Kayaknya ini poin-poin yang akan Anda targetkan khusus untuk Kecamatan Mariso. Baik, Bang Jul, kita ada segmen juga nih untuk lebih dekat dengan Anda, boleh ya? Baik. Nah, tadi kita sebenarnya Tribuners sudah berbincang-bincang di belakang kamera, asik. Artinya mungkin ada beberapa kepribadian ataupun juga perjalanan dari Bang Jul tadi kita sempat ngobrol-ngobrolin juga, tapi mungkin boleh disampaikan juga untuk seluruh Tribuners dan terkhusus mungkin untuk warga Mariso yang lagi nonton. Bagaimana sih perjalanan karir seorang Camat Mariso jauh sebelum Anda menjadi camat? Sudah pernah kemana-mana aja nih mungkin Bang Jul, silakan. Jadi banyak. Jadi saya Juliaman lahir di Kota Watang Sopeng pada tahun 72, dan tentunya di kota ini saya melanjutkan pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan kemudian lanjut ke Makassar di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Pemerintahan. Jadi saya menyelesaikan kuliah di UNAS pada tahun 1996. Kemudian mendaftar pada tahun itu juga saya mendaftar PNS. Saya mendaftar PNS di Kota Watang Sopeng. Lama saya menunggu SK ini, tidak terbit. Ternyata SK saya terbit di Kabupaten Polmas. Ternyata saya ini salah mengisi formasi. Saya mengisi formasi pusat. Dan saya bertugas di Polmas pada saat itu dan hijrah ke Makassar pada tahun 2000. Betulan di Polmas ini saya ditempatkan di markas wilayah pertahanan sipil atau dulunya disebut Mawil Hansip. Kemudian pindah ke Inspektorat Kabupaten Polmas, masuk di Kota Makassar. Saya ditempatkan di Dinas Perumahan pada tahun 2000. Di tahun 2000 itu kemudian pindah ke Dinas Bina Marga. Kemudian dari Dinas Bina Marga ini saya kemudian lanjut menjadi sekretaris Kelurahan Tidung.
Dari Kelurahan Tidung ini saya berpindah kembali ke Kecamatan Talok menjadi salah satu lurah di Kecamatan Talok di Kelurahan Laklatang. Dari Kelurahan Laklatang ini pindah lagi ke Kecamatan Makassar di Kelurahan Maricaya. Dari Kelurahan Maricaya saya pindah lagi ke menjadi Lurah Masale. Kemudian dari Lurah Masale ini pindah lagi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar. Dari situ pindah lagi jadi Lurah Macini. Oke. Jadi dari Lurah Macini ini disinilah perjalanan saya bisa masuk ke Kecamatan Mariso. Kecamatan Mariso awalnya merupakan sekretaris camat, kemudian menjadi camat sampai saat ini. Luar biasa ya. Jadi perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang singkat. Dan ini pastinya membutuhkan kerja-kerja keras, kerja-kerja ikhlas, apalagi saat Bang Jul yang memang bermula dari seorang mahasiswa, kemudian memang di sektor pemerintah sudah berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, pernah juga mungkin di luar kota Makassar, dan akhirnya amanah ini berakhir mungkin di Kecamatan Mariso. Dan pastinya juga kita akan nantikan lagi selanjutnya perjalanannya Bang Jul ya, akan kemana lagi setelah ini. Amin. Nah baik Bang Jul, mungkin sebelum kita ke closing statement serta Anda memberikan ucapan ulang tahun untuk Kota Makassar ya, khususnya dalam hal ini, apa mungkin harapan Bang Jul terkait warga Mariso, atau ada imbauan yang ingin disampaikan? Mungkin boleh, silakan Bang Jul. Jadi melalui kesempatan ini tetap kami berharap kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Mariso, jagalah kebersamaan, jaga kekompakan. Mari kita secara bersama-sama mensukseskan setiap program-program pemerintah Kota Makassar. Dan tentunya kami berharap juga kami di Kecamatan Mariso, pemerintah kecamatan dan kelurahan akan senantiasa berada di tengah-tengah warga masyarakat di setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Dan kami adalah bagian dari warga masyarakat, kami adalah pelayan warga masyarakat. Dan insya Allah kebersamaan selama ini akan kita tetap jalin secara bersama-sama. Oke, satu lagi Pak, ucapan dan harapan selamat ulang tahun untuk Kota Makassar kita semua, kebanggaan kita yang ke-415 serta harapan Anda, silakan. Melalui kesempatan ini atas nama pemerintah Kecamatan Mariso mengucapkan selamat ulang tahun pemerintah Kota Makassar ke-415. Tentunya perjalanan ke-415 ini merupakan rentetan perjalanan yang panjang. Dan tentunya di ulang tahun ini kami berharap Kota Makassar akan lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Dan insya Allah kami seluruh ASN, seluruh Laskar Pelangi yang ada di Kecamatan Mariso senantiasa akan memberikan yang terbaik untuk Kota Makassar, dan insya Allah kami akan memberikan kado yang terbaik untuk Kota Makassar. Dan tentunya juga melalui program-program pemerintah Kota Makassar kami akan sukseskan secara bersama-sama bersama seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Mariso. Oke, kita berikan dulu plus yang meriah buat teman-teman virtual dan seluruh teman-teman di belakang kamera. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bapak Juliaman Esos yang sudah memberikan kita inspirasi, edukasi, dan informasi terpenting terkait Kecamatan Mariso dan juga beberapa program-program yang akan dijalankan selama kepemimpinan Pak Camat ya, terkhusus di Kecamatan Mariso. Dan semoga kita bisa bertemu lagi Pak di ruang diskusi berikutnya. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses terus. Dan Kinan dan pastinya seluruh Tribuners akan menunggu nih inovasi-inovasi terbaru Bapak. Baik, salam lagi Pak. Baik. Baik Tribuners, itulah obrolan kita ya bersama Bapak Juliaman Esos atau